dalam dan kreatifan anorganik sudah minggu ya hari ini pelajari chapter baru setelah kita membahas dan menyelesaikan topik dan struktur ya. Mungkin kalian juga harusnya ingat bahwa tugas pertama saya berikan ketika minggu kedua berakhir, dan harusnya tugas tersebut sudah dikumpulkan melalui e-learning Universitas Pertamina. Dan harusnya hari ini adalah terakhir kali waktu pengumpulan tugas pertama tersebut. Sebelum kita memasuki topik kedua, yaitu simetri molekul, alangkah baiknya saya mengulang beberapa aturan yang telah kita sepakati dan beberapa dokumen yang itu penting bagi kalian dibaca dan dipahami agar mampu memahami pokok-pokok topik pembelajaran yang diajarkan selama satu semester ini, yaitu 14 minggu terkait mata kuliah yang saya berikan, yaitu struktur dan kreatifan anorganik. Hal yang pertama adalah saya amati pada e-learning Universitas Pertamina masih banyak di antara kalian yang belum mengumpulkan kontrak perkuliahan, ya. Seperti yang kita sama-sama ketahui, kontrak perkuliahan itu penting ya bagi kedua belah pihak, yaitu saya dan kalian, untuk sama-sama berkomitmen ya melancarkan perkuliahan ini selama satu semester ya. Mungkin akan saya share terkait apa-apa aja yang ada di kontrak perkuliahan seperti ini. Kalian bisa melihat bobot-bobot nilai yang akan kalian perlu kumpulkan sehingga kalian layak untuk diluluskan pada mata kuliah ini, yaitu mulai dari kuis, tugas individu, tugas kelompok dalam bentuk research by learning (RBL), kemudian evaluasi tertulis 2 kali, yaitu UTS dan UAS. Ya. Minggu kemarin, ya, hingga hari ini, minggu ketiga, saya masih melihat kalian memainkan dan ya berkomunikasi dengan menggunakan handphone. Padahal pada minggu pertama saya sudah ingatkan agar ketika saya memulai perkuliahan, handphone kalian, termasuk handphone saya, sudah berada di dalam tas masing-masing. Ya. Saya tidak melarang kalian menggunakan handphone, tapi silakan kalian menggunakan handphone tersebut di luar ruangan ini. Ya. Kemudian ada beberapa hal juga, ya, tolong kalian perhatikan terkait masalah absensi. Minimal tingkat kehadiran kalian di ruang kelas ini adalah 80%. Ya. Di bawah 80% kalian tidak diizinkan untuk mengikuti ujian akhir. Kemudian masalah-masalah kode etik ya, terkait contek-mencontek, tata berpakaian, kemudian tata berkomunikasi dan sebagainya, mohon juga diperhatikan jangan sampai kontrak perkuliahan ini just tulisan di atas kertas ya tanpa ada konsekuensi ya ketika kalian menandatangani kontrak ini ya. Ini penting ya, sehingga saya menghormati kalian ya, dan kalian menghormati saya, dan kita saling berkolaborasi sehingga perkuliahan ini bisa berlangsung lancar. Saya bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang saya ketahui terkait perkuliahan ini, dan kalian bisa mendapatkan insight-insight terkait perkuliahan, struktur kreatifan anorganik, kemudian kalian tahu bagaimana aplikasi penerapan ilmu dasar ini pada pada bidang industri dan ya kemasyarakatan secara umum.
Ya, ini saya sudah melakukan ACC, berarti saya sudah berkomitmen terhadap kontrak perkuliahan ini, dan saya tunggu ACC kalian setiap orang, ya, dan tolong di-upload dalam bentuk PDF pada e-learning Universitas Pertamina. Tolong jangan jangan lupa dituliskan ketua kelas kalian. Ketua kelas kalian Dika kan ya? Oke, jadi tolong nama lengkap Dika ya, Andika. Kemudian tuliskan tanggal tanggal kalian meng-ACC. Kalau bisa saya tunggu sampai minggu depan ya. Ketika kalian masih ada yang tidak mengumpulkan, maka saya akan hubungi langsung dosen wali dari tiap-tiap kalian yang belum mengumpulkan ya, biar urusan dosen wali. Baik, itu yang pertama terkait dengan kontrak perkuliahan. Yang kedua adalah RPS ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa tugas pertama sudah berlaku ya, dan harusnya hari ini adalah deadline dari tugas pertama yang berupa pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan chapter pertama, yaitu struktur atom ya. Harusnya kalian tahu bahwa minggu ini adalah minggu pengumpulan ya. Jika kalian membaca rancangan pembelajaran semester RPS ya, karena mayoritas kalian masih belum mengumpulkan ya, jadi saya berikan toleransi ya. Tugas pertama saya berikan toleransi, namun tugas kedua dan seterusnya ya, kita akan punya agenda 4 tugas dan 4 kuis ya selama 14 minggu pertemuan kita. Dan saya harap kalian pahami tugas 2, 3, dan 4 tidak ada toleransi. Jadi ketika keterlambatan maka ada pengurangan nilai, dan ketika umpan baliknya telah saya berikan dan telah saya upload pada e-learning, maka sudah tertutup untuk pengumpulan tugas. Ya. Baik, sebelum saya masuk ke chapter kedua terkait simetri molekul, saya ingin mengulang kembali ya, bagaimana cara kalian ya memahami apa-apa saja runtutan pengajaran kita selama 1 semester, dan bagaimana cara kalian mempersiapkan secara efektif ya materi-materi tersebut ya. Hal yang pertama adalah tentu saja capaian pembelajaran ya. Kalian fokuskan di kode CPMK ya. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Saya harap kalian memenuhi semuanya, di mana nilai minimal untuk tercapainya capaian ini adalah 45 ya, dari CPMK 1 hingga CPMK ketiga. Kemudian dari CPMK 1 dan hingga CPMK ketiga itu di breakdown menjadi sub CPMK yang merupakan penjabaran detail dari masing-masing materi yang akan kalian pelajari selama 14 minggu ini ya. Yang pertama tentu saja sub CPMK pertama terkait penulisan laporan ini akan kalian peroleh pada evaluasi yang disebut RBL, Research by Learning, ya, karena di situ kalian akan bekerja sama melakukan research, kemudian melakukan review paper khususnya, review paper, dan menuliskan laporan, kemudian kalian presentasikan. Sub CPMK 2, sub CPMK 3, dan sub CPMK 4 kalian akan peroleh ya di ruang kelas ya selama pembelajaran interaktif kita di hari Selasa dan hari Kamis ya. Hari Selasa 2 jam dan hari Kamis adalah 1 jam. Dan seperti kesepakatan yang telah kita capai pada minggu pertama ya, hari Selasa itu adalah orientasi kelas. Maksudnya saya akan memberikan pemahaman-pemahaman teori-teori ya, konsep-konsep dasar, di mana konsep-konsep dasar ini bisa kalian pelajari sebelumnya ya, melalui buku-buku ajar yang telah saya berikan link G Drive-nya. Kalian bisa akses itu, kemudian melalui
video-video pengajaran sebelumnya, ya khususnya ketika masa pandemi, saya telah membuat beberapa video pengajaran terkait mata kuliah ini, dan telah saya upload juga di link G-Drive yang saya berikan. Kalian bisa lihat link G-Drive-nya di e-learning Universitas Pertamina. Kemudian yang terakhir, saya juga mengupload video-video terkait yang biasanya saya temukan di YouTube yang berhubungan dengan topik mata kuliah per chapter per minggu. Jadi tolong kalian bisa mempelajari itu sebelum pertemuan kelas kita, sehingga jika kalian kurang paham, kalian bisa menjadi lebih paham ketika saya jelaskan teorinya, ya. Kemudian jika kalian masih kurang paham, maka ada kesempatan baik di 2 jam kalian langsung bertanya, atau pada 1 jam, di mana 1 jam tersebut kita fokus pada diskusi hal-hal yang telah kita atau hal-hal yang telah saya berikan pada perkuliahan 2 jam, ya, seperti itu. Jadi tolong kerjasamanya agar materi ini cepat kalian pahami dan kalian lebih progresif dalam memahami materi-materi yang telah diajarkan. Oh ya, untuk slide pengajaran tentu saja sudah saya breakdown dan sudah saya masukkan di tiap minggu di e-learning Universitas Pertamina, ya. Jadi semua chapter, ya itu sekitar 14 minggu yang terbagi menjadi beberapa chapter, semua slide pengajarannya sudah saya upload, ya, di awal, ya. Jadi tidak ada alasan kalian kurang bahan untuk mempelajari materi-materi perkuliahan. Buku sudah, ya, link video sudah, ya, kemudian slide pengajaran juga sudah, ya. Jadi sekarang adalah tinggal kemauan kalian untuk mempelajari terlebih dahulu sehingga kalian punya, ya, landasan awal ketika nanti berdiskusi, ya, landasan keilmuan awal. Oke, di sini hal yang penting kalian perhatikan adalah terkait pustaka utama, ya, saya sudah sampaikan. Untuk struktur dan kearifan anorganik, ya, pustaka utamanya adalah Missler, ya, Inorganic Chemistry, edisi kelima. Kemudian pustaka pendukungnya adalah Hoscroft dan Atkins. Ketiga buku ini ada hard copy-nya pada perpustakaan kita di lantai 9, atau kalian bisa membaca, ya, soft file-nya melalui link yang telah saya berikan. Kemudian dosen pengampunya hanya saya. Kemudian basic-nya adalah kimia dasar. Tentu saja kalian eligible untuk mengikuti kelas ini karena kalian semua telah lulus atau minimal telah mengambil mata kuliah kimia dasar 2, yaitu pada semester 2 yang lalu, ya. Kemudian ini cara bagaimana kalian mudah, ya, untuk memahami pelajaran dan memanen hasilnya, yaitu tentu saja saya berharap nilai-nilai evaluasi kalian, nilai-nilai evaluasi tertulis khususnya di kuis UTS dan UAS melebihi standar minimal yang kita tentukan, yaitu nilai 45. Di sini kalian bisa lihat angka 1, 2, dan nanti seterusnya sampai angka 16, yaitu angka 1 itu menunjukkan minggu. Pekan, subjek PMK, ya, target kalian, capaiannya apa, indikator, kriteria, dalam luar jaringan, yaitu berarti offline, ya, tidak ada lagi online, kelas online, karena alhamdulillah pandemi telah berakhir, jadi wajib, ya, jika tidak ada kondisi emergensi, maka kita melakukan semua kelas dalam offline, ya, di ruangan perkuliahan. Kemudian ini materi pembelajaran, ya, chapter apa yang akan kalian pelajari dan berapa lama, apakah seminggu, 2 minggu, dan seterusnya, ya. Dan bobot penilaian. Bobot penilaian ini, ya,
Kalian bisa siap-siap ya. Kalau 0% berarti mayoritasnya adalah tidak ada nilai di situ ya. Mayoritasnya adalah orientasi ya, pembelajaran, pemberian materi oleh saya dan diskusi, yaitu khususnya di perkuliahan 1 jam ya. Kemudian minggu kedua, itu rupanya ada, yaitu 5%. 5%-nya itu milik siapa? Ya, kita bisa lihat di sini, yaitu di bagian luring ya, dan luring di bagian L. O itu orientasi, L itu latihan, U itu umpan balik ya. Jadi kalau ada tertulis L di situ, maka lihat L itu latihannya bentuknya apa? Apakah kuis? Jadi ada 2 bentuk L di sini ya. 3 maksimum yaitu dengan RBL, bisa berupa tugas. Kalau tugas berarti ini dikerjakan secara individu ya. Angkanya berapa? Oh, 3 dikalikan 60 menit. 1,5 jam. Sorry, 3 jam maksud saya. 3 jam. Dan tempatnya di mana? Asinkron. Berarti kalian lakukan itu di luar kelas ya. Jadi kegiatan ini adalah merupakan kegiatan mandiri kalian ya. Kalau kalian masih mengingat definisi SKS, maka ini adalah kegiatan mandiri kalian, maka dilakukan di luar kelas ya, di rumah kalian lah, di selasar kampus, pokoknya di luar kelas ya. Kemudian nanti ada dari sisi saya akan memberikan umpan balik ya, berupa jawaban kuis atau rubrik penilaian tugas dan sebagainya, dan itu saya lakukan juga melalui e-learning ya. Jadi tolong perhatikan, sering-seringlah kalian masuk ke website kampus dan cek di e-learning kalian masing-masing ya. Biasanya kalau saya berikan waktu pengumpulan tugas itu adalah 1 minggu, maka setelah deadline, maka beberapa jam berikutnya saya memberikan rubrik untuk tugas ya, solusi untuk kuis ya. Jadi kalau misalnya kuis, maka besoknya 1 hari setelah kuis, maka saya akan memberikan solusi sehingga kalian bisa mempelajari itu untuk persiapan di UTS ataupun di UAS. Nah, sekarang kita memasuki minggu ketiga ya. Lihat ya, minggu ketiga apa yang kita akan pelajari? Operasi simetri, molekul simetri, dan yang kedua penentuan grup titik. Lihat bobotnya 0%. Berarti pada minggu ini kalian tidak akan diberikan tugas maupun kuis ya. Namun demikian kita tetap melakukan diskusi sehingga kalian paham ya. Diskusinya itu ya di ruang kelas ya, melalui proses sinkronisasi operasi pembelajaran, umpan baliknya juga langsung saya berikan di sini, dan itu berlangsung selama 3 jam perkuliahan. 3 dikalikan 50 menit ya. Kita pembelajaran 50 menit ya. Cara bacanya seperti itu. Sinkron berarti di ruang kelas ya. Asinkron berarti di luar ruangan kelas ya, seperti itu. Ya, teknik penilaian bisa tes kalian saya panggil satu-satu atau berdasarkan per kelompok ya, berdasarkan baris tempat duduk kalian ya. Ya, kita lihat di sini ya, kalian bisa di ruangan ini, di ruang kelas ini terdiri dari 5 baris, maka nanti akan saya tanya per baris. Baris pertama, apakah bisa menjawab? Kalau nggak bisa menjawab, turun ke baris kedua. Ya, saya harap kalian bisa interaktif lah ya. Kan materi sudah diberikan, sehingga saya berharap kalian bisa interaktif dan memahami materi ini dengan lebih cepat ya. Oke, baik. Nanti dilanjutkan di minggu keempat. Nah, perhatikan baik-baik, ada nilai bobot 2,5% ya. Di sini menunjukkan ada latihan L-nya dan dilakukan di ruang kelas ataupun di ruang kelas ataupun di luar dari kegiatan belajar mengajar kelas. Untuk minggu keempat, apa itu L-nya? Oh, rupanya kuis. Dan kuis ini dilakukan di ruang kelas, yaitu karena ada kode sinkron. Dan waktunya berapa? 40 menit ya. Dan ketika 40 menit ini, maka sudah barang tentu ya, pelaksanaan kuis akan dilaksanakan ya ketika mata kuliah SKA
selama 1 jam, ya. Jadi 2 jamnya, ya, hari ini minggu depan, ya, kita akan tetap melaksanakan perkuliahan. Pas hari Kamisnya, ya, maka itu akan dilakukan kuis, ya, selama 40 menit. Kenapa nggak 50 menit, Pak? Ya, kan kita harus saya perlu kasih waktu sebelum pertukaran mata kuliah, ya. Kasihan nanti dosen yang berikutnya telat dalam tap in, ya, yaitu pendaftaran pembelajaran, dan saya juga akan bersalah ketika melakukan tap out-nya kelamaan, ya. Seperti itu. Dengan hal yang sama, kalian bisa memperkirakan apa-apa yang akan kalian pelajari setiap minggunya dan apa-apa latihan yang akan diberikan, ya, setiap minggunya. Apakah ada latihan atau tidak di minggu 1 sampai minggu 16, ya. Tentu saja minggu 8 dan minggu 16-nya adalah UTS maupun UAS, ya. Seperti ini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah nanti setelah UTS, kalian akan diberikan tugas yang namanya tugas Research by Learning, RBL. Pengerjaan RBL akan dilakukan per kelompok, saya akan buat kelompoknya. Kemudian ada pengumpulan laporan, ya, dan ada presentasi RBL-nya, ya. Dan itu akan dilaksanakan pada minggu ke-14 dan minggu ke-15, ya. Nah, di sini kita bisa lihat sub CPMK 1, ya, seperti yang saya bilang, sub CPMK 1 adalah diperuntukkan buat pembuatan laporan, kerjasama tim, teamwork, kemudian presentasi, ya. Nah, di situ kita akan menghabiskan waktu sekitar 5 jam, ya. 3 jam di minggu pertama, ya, dan 2 jam di minggu 3 jam di minggu ke-14 dan 2 jam di minggu ke-15, ya. Tolong diingat-ingat ini, ya. Dan rubrik penilaiannya juga kalian bisa lihat pada RPS ini, yaitu di bagian bawah, ya. Ini detail sekali saya dan tim teaching SKA mendesainnya. Agar apa? Agar tidak ada hal-hal yang tertutup di antara kita, ya. Saya mau setransparan mungkin. Jika ada hal-hal yang kurang efektif dan efisien, ya tentu saja nanti pergantian kurikulum, ya, atau dilakukan di pergantian kurikulum yang insya Allah akan dilaksanakan 2 tahun lagi, atau di pergantian RPS, ya, minor, ya, terkait dengan masukan-masukan yang nanti akan kalian berikan ketika survei pembelajaran, ya. Di sini ada semua, tolong dibaca, ya, tolong dibaca. Ini rancangan tugas dan kuis. Apa aja yang akan diberikan kuisnya, model tugasnya pun diberikan, ya. Jadi betul-betul membuat kalian jauh lebih siap, ya, ketimbang ya beberapa tahun yang lalu di mana RPS-nya betul-betul tidak clear dan tidak setransparan sekarang. Semoga, ya. 1.2, ya, kemudian ada, ya, di sini membaca buku referensi, resume materi. Nah, ini tugasnya adalah resume materi struktur atom dan teori ikatan sederhana. Wah, ini mah gampang, ya. Slide-nya ada, bukunya ada, ya, tinggal kalian resume saja. Kemudian kuisnya, kuis 1 ini berarti ya terkait dari chapter 1 dan chapter 2, ya, kuis 1. Kemudian tugas yang berikutnya di minggu 5-6, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah terkait dengan hal apa saja yang akan dikuiskan dan hal apa saja yang akan ditugaskan untuk tugas individu. Kemudian ini dia kriteria penilaian evaluasi hasil pembelajaran. Ini adalah rubrik penilaian setiap evaluasi pembelajaran. Jadi paling tidak ada 5 evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah RBL, bobotnya berapa? 10% dari total nilai SKA yang akan kalian terima. Kemudian yang kedua adalah tugas. Tugas itu paling besar, yaitu 20%. Karena tugasnya akan diberikan sebanyak 4 kali, maka setiap tugas berbobot, masing-masing tugas berbobot 5%. Jadi, saya harap kalian jangan
lupa untuk mengumpulkan tugas. Luar biasa, 5% satu tugas. Gede sekali. Kemudian yang ketiga adalah kuis, ya, evaluasi pembelajaran. Ini juga akan diberikan 4 kali. Sebelum UTS 2, setelah UTS juga 2, bobot tugas kuis adalah 10%. Jadi setiap kuis nilainya 2,5% dari total nilai kalian. Ya. Dan yang terakhir ya, yaitu 45, yaitu ujian tertulis ya, berupa UTS di minggu ke-8 dan UAS di minggu ke-16 ya. Masing-masing bobotnya adalah 30%. Jadi totalnya adalah 60%. Jadi yang bobot dan dari 100% nilai SK ini, maka saya hanya kalian hanya memerlukan nilai 45 saja ya untuk lulus dari mata kuliah ini ya, seperti itu. Nah, ini adalah rubrik penilaian RBL yang bobotnya 10%. Bagaimana supaya kalian mendapatkan baik sekali yaitu nilai 80 sampai 100 ya. Tinggal dibaca saja dan dikejar bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai tersebut ya. Lumayan detail ya. Jadi nanti kalau misalnya kurang detail silakan kalian masukkan dalam bentuk review ya, review desain, kasih masukan yang konstruktif ya. Dan saya harap semua kalian berperan serta untuk proses pengembangan mata kuliah ini. Ini adalah tabel matriks penilaian kognitif ya. Kognitif itu adalah total ya, semuanya, semua penilaian. Kognitif itu adalah lebih ke arah kuis, UTS dan UAS. Jadi ya, saya harap tolong kalian jangan membiarkan setiap nomor dikosongkan, karena itu tidak memberikan opsi lain kepada saya untuk memberikan nilai ya. Nilainya harus pasti 0. Namun kalau kalian memberikan mengisi selama isian kalian masih terkait dengan ilmu kimia, maka saya akan memberikan nilai dari 1, lebih besar 1 sampai 20 ya. Itu dan kognitif ini ya, bagian kognitif ini tentu saja 30% soal yang akan saya tanyakan pasti levelnya mudah, bahkan mudah sekali, sehingga membuat kalian paling tidak ya bisa menjawab soal-soal tersebut ya. Sisanya yang 70% itu mulai bertahap, mulai dari yang medium ya, medium hingga ke arah yang hard ya, yang susah ya, seperti itu. Baik, ya, ini adalah daftar pustaka dari materi-materi yang akan saya sampaikan, dan bukunya kalau kalian malas membaca textbook yang hard copy, maaf, kalian bisa membaca buku-buku ini dalam bentuk soft file-nya ya, file PDF, dan sudah saya masukkan pada link G Drive yang saya infokan melalui e-learning. Kembali lagi, e-learning ya, jangan lupa terkait itu. Baik, sebelum kita masuk kepada perkuliahan chapter kedua, minggu ketiga ini, maka kita break sejenak untuk memberikan kalian kesempatan bertanya, atau ya barang meneguk air, seteguk, 2 teguk air ya, sebelum kita siap untuk memulai pembelajaran chapter kedua. Baik, semoga semoga kalian paham. Apakah ada pertanyaan hingga saat ini? Well, good. Semoga kalian mengerti ya. Jadi seperti yang biasanya saya sampaikan, jika tidak bertanya ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama kalian semua mengerti, kemungkinan kedua adalah kalian tidak mengerti ya. Saya berharap kemungkinan pertama yang terjadi pada diri kalian ya, semuanya, all of you. Baik, kita masuki materi yang materi pertama ya, pada chapter ketiga terkait dengan pengenalan simetri molekul ya. Baik. Tolong siapkan catatan kalian masing-masing ya. Saya berharap kalian mencatat karena seperti yang saya selalu bilang,
ketika kalian mencatat, maka otot motorik kalian bekerja dan sel-sel di otak kalian juga bekerja, ya. Mata, mulut, tangan, dan otak ya melakukan sinkronisasi yang baik, ya, sehingga insya Allah akan memudahkan kalian dalam memahami pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa kalian review setelah perkuliahan ini selesai. Oke, kita mulai. Well, sip ya. Pengenalan simetri molekul ya, simetri molekul ini sangat penting ya. Sangat penting untuk diketahui ya, karena simetri molekul dapat digunakan untuk melakukan analisa spektroskopi ya. Untuk kasus ini, simetri molekul bisa memberikan ya pemahaman terkait vibrasi molekul ya, di mana vibrasi molekul itu akan dideteksi oleh dua pendekatan, yaitu karakterisasi. Yang pertama, jika yang pertama adalah infrared ya, vibrasi molekul. Dan yang kedua, jika vibrasinya tidak terlalu besar, ya, dipol, ya, momen dipolnya, maka itu bisa dideteksi oleh teknik Raman. Ya. Jadi nanti output terakhirnya adalah apakah molekul, ya, suatu molekul, ya, memiliki aktif IR atau aktif Raman, ya. Ya, sampai minggu depan ya. Di minggu kedua nanti kita akan berusaha menghitung ya jenis-jenis vibrasinya, maka kita akan membuat kesimpulan apakah molekul ini punya yang aktif IR atau punya yang aktif Raman atau kedua-keduanya. Oke. Ya, ini yang perlu kalian ketahui. Maka alam ya, setahu saya ya, alam itu mayoritasnya ya punya simetri ya. Jadi kiri kanan itu sama. Kalau kalian belah ya, ambil pencerminan, titik pencerminan, bidang pencerminan, maka kiri kanan itu serupa. Atau depan belakang itu serupa ya. Kemudian bidang rotasinya. Apakah suatu molekul memiliki bidang rotasi ya, bidang rotasinya 60 derajat kah? 120 derajat kah? 90, 120 ya, 90 105 ya, atau hanya 360 ya. Masing-masing bidang operasi-operasi simetri tersebut ya memiliki kodenya masing-masing ya, nanti kalian akan pelajari ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk bidang kimia ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa simetri molekul ini ya dapat memprediksi spektrum inframerahnya ya. Kemudian menjelaskan orbital yang digunakan dalam ikatan ya. Nanti kita ketika menentukan ya salah satu bagian dari tabel karakter, kita menggunakan teknik matriks ya. Dengan menggunakan teknik matriks ya, dengan dan itu korelasinya dengan molekular orbital ya. Kemudian ya aktivitas optik ya pada tingkat lanjut ya, simetri molekul ini dapat memprediksi aktivitas optik dari unsur ataupun molekul tertentu ya, mengartikan spektrum elektronik, mempelajari beberapa sifat molekul ya. Untuk mata kuliah ini ya, maka yang target ya capaian pembelajarannya hanya sampai hanya sampai memprediksi spektrum inframerahnya saja. Ya. Baik, 2 minggu ini ya kalian akan mempelajari 4 hal ya, simetri elemen. Apa itu simetri elemen? Apa saja simetri elemen yang perlu kalian ketahui?
dan simetri operasi. Dari mengetahui simetri elemen dan simetri operasi, kalian bisa menentukan grup titik ya dari masing-masing molekul yang telah kalian ketahui simetri elemen, unsur-unsur simetri, dan operasi-operasi simetri. Setelah grup titik, maka lanjut ke penentuan karakter tabel. Ya. Lucky us, ya, beruntung kita, buku-buku anorganik ya, orang-orang terdahulu telah menentukan dan mempublish karakter tabel dari berbagai molekul. Maka kalian bisa cek di link buku-buku textbook yang saya berikan bagian akhir, khususnya bagian lampiran. Cari appendix terkait masalah character tables. Dan di situ kalian akan menemukan banyak sekali, ya, puluhan, ya, ratusan karakter table dari masing-masing molekul dengan grup titik tertentu, ya. Jadi kalau grup titiknya sama, ya, maka tabel karakternya juga sama. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dari karakter tabel, ya, tabel karakter, kita menghitung, ya, dan menentukan apakah, ya, molekul tersebut aktif IR atau aktif Raman, ya. Paling tidak kalian bisa menentukan dia aktif IR, ya, infrared. Baik. Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Mulai pusing-pusing atau tidak? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Ya, ini adalah beberapa definisi, ya, definisi terkait unsur-unsur simetri dan operasi simetri. Ya, symmetry elements adalah bidang pencerminan, ya, sumbu rotasi, dan pusat inversi. Ya, jadi ada 3 ya unsur simetri, yaitu bidang pencerminan, sumbu rotasi, dan pusat inversi. Masing-masing itu mempunyai simbol tersendiri. Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Simetri operasi itu sendiri adalah jika suatu operasi yang dilakukan pada suatu objek, ya, dan operasi tersebut tidak mengubah tampilan, ya, bukan tampilan tapi tampilan dari objek tersebut, ya, meskipun atom maupun ikatan telah dipindahkan, telah diputar sekian derajat, dan telah bercermin, ya, seperti itu. Strukturnya tidak berubah, maka itu disebut simetri operasi. Jadi simetri operasinya apakah masuk ke rotasi? Apakah masuk ke inversi, ataukah masuk ke pencerminan, ya, seperti itu. Selama itu dilakukan operasinya dan molekulnya tidak berubah, maka dia mempunyai simetri elemen tertentu, ya. Simetri operasi terkait dengan simetri elemen. Jadi elemennya apa? Lakukan operasi, jika tidak berubah maka dia punya elemen tersebut, ya, seperti itu. Ya, contoh, ya, contoh. Ada 5, ya, 5. Kalau dianggap yang tidak berubah apapun, yang diputar 360 nggak berubah, itu dianggap sebagai unsur simetri. Maka paling tidak ada 5 unsur simetri. Yang pertama disebut identitas. Simbolnya adalah E. Apa itu identitas? Identitas adalah manakala suatu molekul dikenakan operasi rotasi, sumbu rotasi, ya, dan dirotasikan sebesar 360 derajat, ya, maka itu dan molekul tersebut tidak berubah, maka dia mempunyai elemen E. Ya, tentu saja kalau kalian putar semua benda diputar 360 derajat, maka dia akan kembali ke bentuk awal, ya. Jadi semua benda, semua molekul, ya, pasti punya, ya, simetri operasi identitas yang simbolnya adalah E. Yang kedua adalah
Rotasi. Simetri operasinya adalah rotasi. Jadi berarti kita harus merotasikan molekul tersebut sebesar berapa derajat. Ya. Jadi maksud dari Cn ini adalah apabila suatu molekul dikenakan operasi rotasi sebesar n derajat dan molekul tersebut kembali ke bentuk awal, ya, ke bentuk semula, maka dia mempunyai elemen, ya, simetri elemen n, ya. N itu merupakan pembagi. Jadi totalnya adalah 360 derajat, ya. Kalau kalian putar sebesar 60 derajat, ya, maka molekul tersebut punya N sebesar 360 bagi 60 sama dengan 6. Jadi, setiap putar 60 derajat, molekul tersebut kembali ke bentuk semula. Jadi, dia punya simbol C6. Ya. Manakala diputar 60 derajat, balik ya pada sumbu rotasi, kembali lagi ke bentuk semula, maka dia punya C6. Kalau 180 derajat baru balik ke bentuk semula, maka N-nya berapa? 360 bagi ya bagi 180 yaitu sebesar apa namanya? Sebesar 2. Ya, betul ya. 360 bagi 180 sama dengan 2. Apa itu reflection? Reflection itu adalah operasi simetri bidang pencerminan ya. Maksudnya apa ini bidang pencerminan? Yaitu ketika kita, oke ya, good ya, saya dapat, sorry, saya keluarkan dulu, sorry, yes, pen, ya. Kita punya misalnya apa? Bentuknya seperti ini, CO2 paling gampang, ya. Apa maksud dari operasi simetri dari reflection? Maka kita cari bidang pencerminan, ya. Andaikan saya masukkan pencerminan ke sini, maka kita akan punya bidang pencerminan yang sama, ya, yaitu C bagian atas dengan C bagian bawah, O bagian atas dengan O bagian bawah, dan seterusnya, ya. Atau, ya, ini misalnya sigma. Sigma ya, reflection ya, bidang pencerminan sigma horizontal ya, bisa sigma horizontal atau sigma vertikal tergantung sumbu putar utamanya ya. Atau kalau saya mau kasih bidang pencerminannya di sini ya, maka O dan O di kiri dan di kanan bisa sama ya, dan itu membelah ya dua ya, dengan baik ya. Kalau kelihatan ini nggak sama dengan bawahnya, ya maka kita masukkan bidang pencerminannya seperti ini. Membelah O dan C berdua. Ya. Jadi langsung masuk ke tengah-tengahnya C. Jadi kiri muka belakang itu sama. Ya. Seperti itu. Baik, apa itu inversion? Ya, inversion adalah operasi simetri yang hanya dimiliki oleh molekul-molekul bentuk tertentu saja ya. Coba saya hapus dulu. Yang umum dimiliki adalah masing-masing molekul ketika kita menentukan titik inversi, maka molekulnya bisa bisa saling mencerminkan. Contoh, ya, molekul yang mempunyai operasi simetri inversi umumnya berbentuk piramida segi 4 bipiramida ya. Ya, seperti ini. Titik inversinya adalah di tengah-tengah ya. Saya kasih warna yang berbeda supaya bisa terlihat. Ini adalah titik inversi. Jadi molekul yang ada di depan ya saling bercermin dengan molekul yang di belakangnya. Yang di kiri dengan yang di kanan ya, yang di atas dengan yang di bawah. Ini adalah contoh molekul yang memiliki titik inversi. Jadi kalau kita tentukan satu titik inversi,
maka setiap molekul wajib punya pencerminannya. Ya. Jika ada salah satu atau lebih dari atom penyusun molekul tersebut ketika ditentukan titik inversi tidak memiliki bidang pencerminannya pada titik inversi tersebut, maka molekul tersebut tidak memiliki titik inversi. Ya, seperti itu. Oke, terakhir adalah ya SN, yaitu operasi simetri yang lumayan susah di sini untuk dipahami, yaitu kita lakukan rotasi dulu beberapa derajat, kemudian lakukan pencerminan yang tegak lurus dengan sumbul rotasi. Ya, biasanya molekul-molekul yang memiliki simbol atau simetri operasi simetri SN itu bentuknya adalah tetrahedral, ya, tetrahedral. Jadi diputar dulu, misalnya sebesar 150 atau 60, kemudian dicerminkan, ya, tegak lurus dengan sumbu putar utama, maka molekul tersebut akan kembali sedia kala, ya, sebelum dilakukan operasi simetri apapun. Baik, ada pertanyaan? Yes, ada pertanyaan kah? Ya, kalau masih bingung, takut, ya, malu sama teman-teman, nanti setelah ini kita akan lakukan contoh-contoh molekul-molekul sederhana dan dan kemudian yang sedikit kompleks, ya, untuk menentukan masing-masing setiap operasi simetri. Baik, ya. Ya, kita lihat di sini, ya. Di sini adalah suatu molekul, ya. Kalau orang organik sebutnya memiliki geometri molekul punya satu atom pusat yang kiral, ya. Maksudnya kiral adalah dia punya molekul yang menempel pada atom tersebut tidak ada yang sama. Ada alfa, ada beta, ada gamma, ada delta, ya. Alfa, beta, gamma, delta, ya. Seperti itu. Kalau contoh dalam kehidupan mungkin kita bisa buat misalnya molekul untuk lebih mudah membayangkan, ya, buat kalian. C, atom pusatnya. H, ya, CHF, Cl, CHF, ClBr. Misalnya. Jadi misalnya ini H, ini Cl, ini Br, ya, ini I, ya. Seperti itu. Jadi C, keempat tangannya, ya, membentuk ikatan kovalen dengan atom-atom yang berbeda-beda, ya. Sehingga C merupakan karbon kiral, ya. Ketika dia karbon kiral, maka operasi simetri satu-satunya yang dia punya adalah operasi identitas, identity, E. Jadi dia hanya punya E saja. Dia nggak punya misalnya Cn atau sigma atau I atau apalagi SN, ya, nggak punya. Dia hanya punya nilai E saja. Yang kedua, contoh di sini adalah molekul yang terkenal, bentuk V, gara-gara atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas, ya. Gara-gara dia punya pasangan elektron bebas, dan ketika kalian masih mengingat-ingat mata kuliah geometri molekul, maka elektron bebas perlu ruangan yang lebih besar. Akibatnya, kalau dari sisi struktur Lewis, kemungkinan terlihat seperti linier, namun kenyataannya nggak mungkin linier, karena pasangan elektron bebas akan saling tolak-menolak, yang membuat, ya, pasangan elektron ikatannya itu membentuk sudut tertentu, ya. Di sini contohnya adalah molekul H2O.
ya. H2O di sininya adalah O ya, di sini yang samping kiri dan samping kanannya adalah H ya. Ketika titik rotasinya itu adalah dari atas ke bawah ya, seperti yang digambarkan di sini, maka ketika diputar 120 derajat ya, molekul H2O akan kembali ke bentuk semulanya ya. Kalau diputar 90 derajat itu nggak akan sama, karena yang ini akan di sini ya. H yang pertama, yang H kedua akan berada di sini ya, 90 derajat, diputar 90 derajat. Tapi ketika diputar tambahan 90 derajat, yaitu dengan kata lain diputar 180 derajat, maka O yang pertama akan ke tempat yang kedua, dan O yang kedua akan berada di tempat yang pertama. Karena atom O tidak bisa dibedakan, ya, maka sudah barang tentu ya, proses operasi ini akan memberikan struktur molekul yang sama sebelum diputar. Jadi N-nya 2. 2 dari mana? Yaitu identitas 360 dibagi 180 sama dengan 2. Ya. C-nya adalah C2 karena N-nya adalah 2. Seperti itu. Nanti kita akan contoh dengan molekul-molekul yang lainnya. Ya. Semoga paham ya. Yaitu yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah rotasi, ya, di mana dirotasikan, diputar sebesar 180 derajat. Oke, molekul yang berikutnya masih dalam rotasi, yaitu amonia. Ya, amonia itu di sini adalah N, ya, di sininya adalah H pertama, H kedua, H ketiga. Seolah-olah gambar geometri molekulnya ini adalah datar, ya, segitiga datar atau segitiga planar. Namun jangan dilupakan bahwa N punya satu pasang elektron bebas. Ketika dia punya satu pasang elektron bebas, maka elektron ikatannya akan tertekan, ya, sehingga membuat struktur NH3 tidak rata, tidak planar. Ya, ya. Akibatnya apa? Ya, nanti berhubungan dengan seberapa banyak ya seberapa besar rotasi, seberapa banyak ya bidang pencerminan yang dimiliki oleh NH3 molekul ini. Oke. Bidang rotasinya kita ambil titik di sini ya, dari atas ya. Kita putar sebesar berapa ya? Karena ini sama jaraknya, maka kita putar sebesar 360 bagi 3, yaitu 120 derajat. Jadi dia ya, molekul NH3 punya operasi simetri rotasi berupa C3. Ya, C3. C3 dari mana? Karena setiap diputar 180 derajat dengan sumbu putar dari atas ya, maka dia akan kembali ke bentuk semula ketika diputar sebesar 120 derajat. Oke. Next. Sudah ya. Semoga sudah paham ya terkait operasi simetri rotasi ya, operasi simetri rotasi. Kita masuk ke operasi simetri yang ketiga, yaitu operasi simetri pencerminan ya. Pencerminan di sini ya, kita mulai dari molekul H2O karena kita sudah menentukan nilai operasi simetri rotasinya, maka kita lanjutkan dengan operasi simetri kita sudah memiliki operasi simetri rotasinya, maka kita lanjutkan ke operasi simetri pencerminan. Rotasinya adalah titik putarnya adalah seperti ini. Ya. Ketika bidang pencerminannya ya searah ya, separalel dengan
titik putarnya, sumbu putar utamanya, ya. Sumbu putar utama dari H2O adalah C2. Ketika bidang pencerminannya paralel, searah dengan sumbu putar utama, maka bidang pencerminannya tersebut adalah vertikal. Ya. Jadi vertikal tidak harus yang selalu berdiri, ya, vertikal, ya, dan horizontal yang selalu arah rata, tidak harus. Tapi vertikal dan horizontal dipengaruhi oleh sumbu putarnya. Kalau searah dengan sumbu putar utama, maka bidang pencerminannya tersebut harus vertikal. Even jika bidang pencerminannya seperti ini. Ya. Karena sumbu putar utamanya katakanlah seperti ini. Ya, sama-sama searah. Namun, kalau bidang pencerminannya tegak lurus dengan sumbu putar utama, maka itu disebut dengan bidang pencerminan horizontal. Ya. Makanya di sini kita akan dapatkan bidang pencerminan vertikal. Vertikal dari mana? Kode V-nya, ya. Sigma V dan sigma V aksen. Kenapa ada V dan ada aksen? Karena jumlah bidang pencerminan vertikalnya ada sebanyak 2. Ya. 2 saja. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan dengan yes, sudah semuanya, ya. Nah, ini penjelasannya, ya, huruf kecil V menunjukkan bidang simetri vertikal, menunjukkan bahwa bidang cermin mencakup sumbu rotasi utama searah dengan sumbu rotasi utama. Ya. Oke, baik. Ini adalah molekul benzen, ya, C6. Ya. Benzena, ya, walaupun harusnya ada kekurangan di sini, yaitu rangkap 2-nya. Ya. Kalau misalnya takutnya nanti kalian anggap ini adalah sikloheksana. Ya. Ya. Gara-gara, ya, karena molekul benzen itu mempunyai ikatan rangkap yang terkonjugasi, maka struktur geometri molekulnya adalah planar, ya, segi 6 planar, ya. Ketika dia punya planar, maka kita mempunyai variasi yang lebih banyak untuk bidang pencerminan, baik, ya, pencerminan vertikal maupun pencerminan horizontal. Oke, baik. Nah, kita anggap berapa jumlah operasi simetri rotasinya, yaitu 6. Maksudnya apa? Ketika kita menentukan titik rotasinya, yaitu di tengah-tengah molekul benzen, kemudian kita putar 60 derajat, maka molekul akan kembali pada bentuk semula. Ya. Akibatnya, karena dia diputar setiap 60 derajat kembali ke bentuk semula, maka N-nya sebesar 6. Maka dia punya sumbu rotasi utama sebesar C6. C6 adalah dari atas. Ya. Apakah dia punya sumbu rotasi lainnya? Yes, ada, ya, yaitu manakala kita buat di sini. Berapa ini sumbu rotasinya? C2. Ya. Seberapa banyak? Ya, kita bisa lihat. Ada 3 sumbu rotasi C2. Ya. Ini penting nanti ketika kita ingin menentukan grup titik dari molekul C6. Oke, kembali lagi ke benzen, ya. Dari setelah menentukan sumbu putar utama yang sebesar C6, maka kita lakukan operasi simetri pencerminan. Ada 3 jenis di sini, ya, yaitu pencerminan diagonal, pencerminan vertikal, dan pencerminan horizontal. Oke, kembali ke horizontal. Horizontal itu manakala bidang pencerminannya
searah dengan sumbu putar utama. Ketika sumbu putar utamanya dari atas dan bidang pencerminannya itu adalah sejajar dengan sumbu putar utama, maka itu disebut vertikal. Berapa banyak? Ya, hitung aja. 1 di sini, 2 di sini, ya, 3 di sini. 3 sigma V. Kemudian dia punya diagonal. Diagonal itu adalah manakala bidang pencerminannya di antara atom-atom, ya. Makanya di sini ada, kalau di sini ada atom 1, ada atom yang kedua, 3, 4, 5, 6, maka ketika bidang pencerminannya itu adalah membelah atom-atom penyusun suatu molekul, ya, sama besar, maka itu adalah bidang pencerminan diagonal. Berapa banyak bidang pencerminan diagonalnya? Kita hitung saja. 1, ya, 2, dan 3. Sama-sama 3. 3 juga. 3 sigma D, 3 sigma V, dan terakhir adalah horizontal. Horizontal adalah posisi bidang pencerminannya itu tegak lurus dengan sumbu putar utama, yaitu C6, bukan C2 ya, karena semakin besar sumbu putar utama adalah manakala nilai N-nya paling besar. Maka kita akan memberikan bidang pencerminan masuk membelah 2 molekul benzen yang geometri molekulnya adalah segi 6 datar, ya, seperti itu. Maka dia hanya punya satu saja, ya, hanya punya satu saja sigma horizontal, sigma. Oke, baik, semoga kalian memahami paparan dari saya terkait operasi simetri identitas, operasi simetri rotasi, dan operasi simetri pencerminan. Ya. Next adalah ya ini penjelasan dari vertikal, horizontal, dan diagonal. Ya. Oke, berikutnya adalah inversi. Ya. Another operasi simetri yang simbolnya adalah I, ya. Tidak ada IN di sini karena operasi simetri inversi itu hanya mencari satu titik di mana semua atom penyusun suatu senyawa molekul punya inversinya. Semua, tidak hanya satu, tapi semua atom penyusunnya. Oke, kita lihat di sini misalnya ya CF XE ya, kalau 6 SF6 ya, contoh ya. SF6 ya. Suatu senyawa molekul tersusun dari sulfur dan fluorin ya. Di mana fluorinnya ada 6 ya, 6 atom. Maka atom pusatnya adalah S ya. Di ini atom pusatnya S ya. Yang ini adalah F ya, contoh seperti ini. Maka strukturnya adalah segi 4 bipiramida. Ketika suatu molekul mempunyai segi 4 bipiramida atau linier atau segi 4 datar, segitiga datar punyakah? Tidak punya ya, segitiga datar nggak punya. Bidang pencerminan, apalagi minimal 3 itu, linier, segi 4 datar, dan segi 4 bipiramida, maka dia punya operasi simetri inversi, di mana titik inversinya berada pada atom pusatnya, yaitu sulfur. Untuk kasus SF6, ya, 5 dengan 3, 4 dengan 2, ya, 1 dengan 6, ya. Titik merupakan padanan inversi dari masing-masing atom yang telah saya sebutkan tadi. Ya, jadi definisi dari inversi adalah operasi inversi memproyeksikan setiap atom melalui pusat inversi dan menyeberang ke sisi lain dari molekul. Jadi wajib atom-atom yang berikatan kovalen dengan atom pusat itu wajib sama. Karena kalau tidak sama maka tarikan keelektronegatifannya berbeda, sehingga panjang ikatannya pasti berbeda, sehingga ketika melewati titik inversi
tidak bisa terproyeksikan pada lokasi atom yang satu jalur ya, satu jalur ya. Oke, terakhir pembahasan kita ya. Terkait dengan operasi simetri adalah improper rotasi. Jadi rotasi yang tidak proper, tidak tepat ya, kurang tepat. Maksudnya adalah kita melakukan rotasi terlebih dahulu sebesar beberapa derajat, lalu kita lakukan pencerminan, entah itu pencerminan terhadap sumbu vertikal, entah pencerminan terhadap sumbu horizontal, maka molekul tersebut kembali ke bentuk awalnya sebelum kita kenakan operasi rotasi. Contoh molekul di sini adalah CH4 ya, contoh ya CH4. Di mana atom pusatnya adalah karbon, kemudian atom-atom yang berikatan dengan karbon adalah hidrogen H. Maka lakukan operasi simetri, operasi rotasi sebesar C4. Maksudnya apa? Molekul ini diputar sebesar 360 bagi 4, yaitu sebesar 90 derajat. Setelah itu dicerminkan ya, dicerminkan ya. Jadi ketika ini diputar, maka putar 90 derajat searah, berlawanan arah jarum jam, maka D-nya ke atas ya, seperti ini. C-nya ke bawah. Begitupun ketika ini diputar 90 derajat yang dari awal jadi ke arah menuju pembaca, sedangkan yang B akan diputar 90 derajat menembus layar atau menjauhi pembaca, seperti ini. Dan ketika dicerminkan, maka ini akan menuju ke sini ya, D, yang ini akan menuju ke sini, C, B itu akan ke sini, dan A itu akan ke sini. Mirip dengan yang awal. Kalau ini adalah proses yang pertama, proses yang kedua, proses yang ketiga, maka ketika diputar 90 derajat kemudian dicerminkan, maka proses yang pertama itu akan kembali ke dalam atau mirip dengan proses struktur molekulnya akan mirip setelah melalui proses yang ketiga. Ini yang disebut improper rotasi. Diputar dulu, kemudian dicerminkan. Seberapa besar simbolnya? S4. Kenapa? C-nya, sumbu putar utamanya adalah C4. Ya. Maka S-nya adalah S4. Sama, kan? SN, CN. Maka kalau N-nya 4, S-nya juga 4. Ya. Seperti itu. Nanti misalnya kalau kita buat C2H6, maka dia akan punya improper rotasinya adalah S6 karena C-nya sumber rotasinya adalah satu bagian ya. Bentar saya buat dulu screen, white screen dulu. Oke. C maka ini adalah 120. 1 C-nya itu bernilai C3. Yang C berikutnya adalah juga C3, maka in totalnya adalah C6 ya. Jadi rotasinya untuk C yang di sebelah kiri adalah 3, rotasi yang di sebelah kanan juga 3, maka in total adalah 6. Maka S-nya ya untuk senyawa etana adalah punya improper rotasi sebesar S6 ya, seperti itu. Baik, yes, oke. Ya, kita kembali ke awal. Baik, ada pertanyaan sampai sejauh ini ya terkait dengan operasi simetri
dan elemen simetri ya, elemen simetri dan operasi simetri, di mana elemen simetri itu ada 5, yaitu E, C, sigma, ya, I, dan S. Ya. E untuk identitas diputar 360, C untuk rotasi, ya, nilainya adalah Cn, tergantung seberapa banyak N yang dimiliki. Sigma adalah pencerminan, ya, bisa berupa sigma vertikal, pencerminan horizontal, dan pencerminan diagonal, di mana arah horizontal dan vertikal ditentukan pada arah bidang cermin, apakah searah atau tegak lurus dengan sumbu putar utama. I adalah inversi, ya, di mana suatu molekul harus punya proyeksi antara atom yang satu dengan atom yang berikutnya. Dan itu harus berlaku pada semua atom yang membentuk molekul tersebut. Yang terakhir adalah improper rotasi, S, ya, yaitu kita lakukan operasi simetri rotasi terlebih dahulu, kemudian lakukan pencerminan. Nah, setelah itu, maka molekul akan kembali ke bentuk awal. Ya. Itu disebut improper rotasi, SN. Ya. Oke, baik. Ya. Baik, ini S6 yang tadi yang saya bilangkan, yang saya sampaikan. C yang di sini itu bernilai 3, ditambah C yang di belakangnya juga bernilai 3, maka in total adalah C6. Karena dia N-nya 6, maka S-nya juga sama, yaitu 6 juga. Etana. Dan sumbunya adalah yang menembus atom pusatnya. Ya. Ini atom pusatnya adalah karbon, C. Baik, ya, ini adalah penjelasan terkait bagaimana cara kalian untuk menentukan seberapa besar operasi simetri improper rotasi. Nah, jadi kalian putar dulu, ya, kira-kira dapat berapa sumbu putar utamanya, yang paling besar N-nya. Kemudian habis itu, setelah itu dicerminkan, dan hasil pencerminannya wajib sama dengan molekul sebelum dikenakan operasi simetri apapun. Baik, ya, demikian perkuliahan kita di hari ini, ya. Semoga kalian mengerti, ya, terkait penjelasan awal terkait simetri molekul. Jadi simetri molekul itu, ya, kalian wajib mengetahui terkait simetri elemen apa yang terdapat pada simetri. Kemudian operasi simetri apa yang akan dimiliki oleh suatu molekul ketika dilakukan operasi tertentu. Hubungan antara elemen simetri dan operasi simetri sangat saling berkaitan, ya. Jadi operasi simetri itu elemen simetri itu ada 5, ya. Ketika dilakukan operasi simetri untuk elemen-elemen simetri ini, maka kita akan mendapatkan data terkait simetri molekul yang penting, ya, untuk penentuan grup titik. Jadi grup titiknya itu akan, dan sisanya akan disampaikan di minggu depan, ya. Pembelajaran 2 jam. Oke, ini tolong kalian tentukan mana yang memiliki operasi simetri rotasi sebesar 6, ya. C-nya adalah C6. Apakah benzen, apakah borazin, apakah piridin, apakah S6, ya. Bentuknya bukan rata seperti benzen, ya. Tapi terdiri dari S sejumlah 6 atom, ya. Tolong dikumpulkan di e-learning, ya. Maaf, bukan di e-learning, tapi langsung hand-in besok, ya. Besok Kamis, sebelum kita memulai pembelajaran 1 jam. Kemudian, ya, kalian bisa menentukan
berapa simetri rotasi utama untuk molekul B5H9 ya. Nanti kita diskusikan tugas-tugas ini. Tolong kalian belajar sebelumnya dan kalian menjawab sebisa yang kalian pahami melalui rekaman pembelajaran ini, atau melalui slide pengajaran, atau melalui link-link video ya yang telah saya berikan pada link G Drive. Kemudian ini XEF berapa? F5 ya. Silakan kalian tentukan kira-kira punya berapa sumbu putar utama, ya. Kemudian berapa banyak molekul ini memiliki sumbu putar C2 ya. Jadi pertanyaan untuk yang bagian yang kedua ini ya, bagian kedua. Jadi ada dua. Berapa sumbu putar utama dari XEF ini? Bisa E, ya C1, bisa C2, bisa C3, bisa C4, ya, dan seterusnya, ya. Jadi kalian tentukan dia punya dua pasang dia punya dua pasang elektron bebas ya. Makanya XeF5-1, wow, berarti dia narik satu elektron ya. Dan ketika dia memiliki pasangan elektron bebas, tolong diingat-ingat, maka struktur geometrinya nggak mungkin planar, nggak mungkin rata ya. Ketika dia tidak mungkin rata, maka kemungkinan besarnya adalah ini atom Xe, maka semuanya ketekuk ke bawah sejumlah 5 ya. Diputar kira-kira 5 bagi 360 misalnya ya. Bagi 5 berapa tuh? Diputar 72 derajat, maka dia akan punya ya. Berapa kali? Mungkin 5 kali ya. Seperti itu. Kemudian ketika apakah dia punya C2? Maka tolong kalian hitung. Punyakah dia sumbu putar C2? Maksudnya diputar 180, maka molekulnya yang tidak rata itu akan kembali ke bentuk semula. Kalau tidak bisa kembali ke bentuk semula, maka molekul ini XeF5-1 tidak punya sumbu putar C2. Ya. Jadi tolong jangan dipaksakan. Kalau nggak punya, ya nggak punya. Kalau punya, ya sebutkan berapa kali dia punya. Oke. Kemudian untuk bidang pencerminan, ini ada beberapa molekul. Ya, molekul misalnya ini formaldehid mungkin kali ya. C, rangkap 2. Di sini H, ya. Formaldehid. Yang ini adalah BF3 ya. Kedua-duanya punya geometri struktur segitiga datar ya. Segitiga datar. Oke, next. Ini juga sama. Jadi semua latihan yang dimulai dari ini ya, latihan benzen borazin, kemudian B5H9, kemudian XeF5-1, kemudian bidang pencerminan, tolong dikumpulkan dalam bentuk hard copy. Jadi kalian tuliskan di kertas, kemudian beri nama dan NIM, dan hari Kamis tolong dikumpulkan. Habis itu akan dijadikan sebagai bahan diskusi, di mana umpan baliknya langsung, ya, langsung tidak melalui alumni. H2O2, ya kalian harus pastikan apakah H2O2 itu bentuk geometri molekulnya planar atau rata atau tidak. Karena kalau rata, tentu saja dia pasti punya pencerminan baik vertikal maupun horizontal, ya. Baik vertikal atau pencerminan horizontal, atau dua-duanya ya. Saya juga belum mencarinya. Kita diskusikan di hari Kamis ya. Tentu saja tolong kalian sudah belajar hal ini sebelumnya.
Oke, yes, ini dia, dan sebagainya. Baik, eee, materi kedua ya, materi kedua, karena waktu, perkuliahan sudah, mendekati habis ya, maka terkait, poin grup ya, akan kita, selesaikan ya, akan kita bahas, sedikit, di hari Kamis minggu ini ya. Jadi ini ada beberapa hal, nanti, fokus, diskusi kita adalah terkait bagaimana menggunakan data-data operasi simetri untuk menentukan grup titik dari suatu molekul, ya. Ya tinggal 3 slide kalau nggak salah atau 4 slide di sini ya. Ada beberapa, grup titik yang, spesial ya, yaitu TD, yaitu bentuknya tetrahedral, OH bentuknya oktahedral. Kalau bentuknya oktahedral seperti SF6, maka dia langsung menuju ke arah OH. Dan IH, ikosahedral, manakala suatu molekul membentuk, geometri molekulnya adalah ikosahedral, maka nilai grup titiknya adalah IH langsung. Oke, dan untuk menentukan apakah dia TD, OH, IH, CN, CNF, CNH, DNH, DND, dan seterusnya, itu menggunakan tabel seperti ini ya. Dan cara pembacaannya akan kita diskusikan di hari Kamis ya, pada perkuliahan 1 jam ya, struktur dan kereaktifan organik. Baik, demikian dari saya ya, pembelajaran dan penjelasan ya terkait bagaimana cara membaca RPS. Kemudian tolong dikumpulkan kontrak perkuliahan, kemudian diskusi pembelajaran terkait molekular simetri, dan tugas PR ya, PR yang harus dikumpulkan secara hand in, apa apa namanya itu, hard copy, di hari Kamis sebelum kita, memulai, perkuliahan. Di mana hari Kamis saya khususkan untuk, diskusi ya. Metode pembelajarannya adalah diskusi. Kalian yang lebih banyak, bertanya dan, menyampaikan, pendapat terkait konsep-konsep, pembelajaran yang telah, kalian dapatkan di hari Selasa. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas atensinya, dan saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya saya tutup kelas ini ya. Sampai ketemu di hari Kamis pagi.